Qin Yichen mengangguk diam-diam, mengetahui bahwa ada total 150 dinasti di era naga sejati. Di antaranya naga sejati dan Xifang bersaudara menempati 108 dinasti. Di antara mereka, naga sejati menempati 72 dinasti, dan saudara laki-laki dan perempuan Xifang adalah 36 dinasti. Dengan kata lain, seperti suku macan putih, suku elf, suku dwarf, suku rusa warna 9, salah satu suku mungkin memiliki 3 atau 5 kaisar. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa latar belakang Xifang bersaudara itu tidak baik, dan sulit bagi yang kuat untuk dilahirkan. Di antara mereka, misalnya, 3 kaisar dan 5 kaisar umat manusia semuanya kokoh. Namun jangan lupa, suku Heze memiliki 3 kaisar. Ini jelas bukan masalah sepele. Di antara klan Heze, pasti ada kemampuan hebat yang tak terhitung jumlahnya selain kaisar dewa. Tapi Qin Yichen benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang dipelajari klan Heze sebenarnya adalah misteri dewa bawaan. Chang Jiwan seakan teringat akan kemuliaan para leluhur, dan berbisik, "Saudara Feng, tahukah kamu bahwa dewa bawaan juga berbeda?" Qin Yichen mendengarkan dengan diam. Ada dewa bawaan di dunia ini, seperti dewa bawaan yang lahir seperti saudara Feng, dan dewa bawaan yang diciptakan dan dikorbankan. Pernahkah Anda melihat dewa bawaan? Hati Qin Yichen menghela nafas, dan dia tidak bisa menentukan apakah tubuh bawaannya diciptakan atau lahir dari langit dan bumi. Lagi pula, hanya dia dan Tusan Miaosuan yang tahu rahasianya. Chang Jiwan, jangan bersemangat, biarkan dirimu diekspos. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan wajah kosong. Tapi sebenarnya dia sudah melakukan kesalahan di dalam hatinya. Dewa bawaan yang diciptakan. Hao Suangying di istana Zhuang, Feng Xin. Bukankah kedua orang yang mewarisi jalannya es dan api ini adalah dewa bawaan? Dan apakah itu nenek moyang Zhou Guang atau Xin Mi yang disebutkan oleh Chang Jiwan pada saat ini? Tampaknya Hao Suangying dan Feng Xin adalah dewa bawaan yang diciptakan. Dikatakan bahwa makhluk pasca alam diciptakan dan dibesarkan oleh makhluk-makhluk itu ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, dan mereka mengendalikan kekuatan besar antara langit dan bumi. Dan klan Heze pernah berpikir, mengapa kita tidak bisa menciptakan dewa bawaan? Qin Yichen sangat terkejut, tapi Chang Jiwan melihat segala sesuatu di depannya, mengepalkan tinjunya dan berkata, ini adalah tanah yang diciptakan oleh cara bawaan dari dewa-dewa bawaan itu. Saudara Feng tahu bahwa tempat-tempat suci bawaan ini berisi cara-cara bawaan, dan alasan mengapa dewa-dewa bawaan mengatakan bahwa hidup itu tidak terbatas adalah karena mereka sendiri tidak memiliki konsep kehidupan. Mereka diubah oleh Tao, dan Tao yang membiarkannya adalah abadi. Mereka tidak akan jatuh. Qin Yichen membuka mata, dan Chang Jiwan melanjutkan, klan Heze menciptakan prestasi ini. Dapat dikatakan bertentangan dengan langit. Bahkan di mata mereka yang ada, ini adalah penghinaan besar dan pemberontakan besar. Suku Heze, naga sejati, dan banyak sesama Taois telah mengedepankan penciptaan dewa bawaan. Mungkin saya tidak tahu banyak tentangnya. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, dalam hal kekuatan, dewa bawaan yang diciptakan tidak kehilangan yang disebut dewa bawaan ortodoks. Ketika berbicara tentang ini, Chang Jiwan sedang memperhatikan perubahan ekspresi Qin Yichen. Bagaimanapun, di mata yang pertama, dan bahkan di mata umat manusia, Feng Tianxing termasuk dewa bawaan ortodoks. Mata Qin Yichen berkedip-kedip, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Setelah hening beberapa saat, Chang Jiwan berkata, tempat-tempat suci bawaan ini seperti sarang para dewa bawaan itu. Selama Tao tidak mati, mereka tidak akan mati. Qin Yichen tiba-tiba memikirkan 9 gagak emas. Qin Yichen merasa bahwa Chang Xi mungkin tidak munafik, dan dewa bulan bawaan itu tampaknya terlahir dengan baik dan murni dalam pikiran. Namun, dikatakan bahwa Chang Xi dan ibu kandung dari 10 gagak emas itu seperti saudara perempuan, dan Chang Xi secara alami adalah bibi dari 10 gagak emas. Juga tidak mungkin mati tanpa menyelamatkan. Tapi saat itu, leluhur Dai menggunakan darah mereka sendiri dan busur meteor untuk menekan 9 burung gagak emas, menyebabkan ekspresi sebenarnya Chang Xi berubah tiba-tiba. Sekarang tampaknya busur matahari jatuh dan 9 panah ilahi menekan jalan utama 9 gagak emas. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, itu telah menjadi tanah matahari yang jatuh. Nenek moyang Dai hanya tertindas saat itu, sehingga 9 burung gagak emas tidak mati. Dan bahkan sejuta tahun kemudian, mereka bisa membuka segel dan melihat matahari lagi. Tapi di mana-mana di tanah suci bawaan di sini, mereka semua hancur, jalannya runtuh, dan dewa bawaan itu secara alami tidak ada di dunia. Saudara Feng akan dapat memadatkan tanah suci bawaannya sendiri jika kultivasinya mencapai tingkat itu di masa depan. Tanah suci bawaan dan saudara Feng adalah satu. Selama tanah suci bawaan tidak dihancurkan, saudara Feng dapat memadatkan pedang lagi. Tetapi jika hari itu tiba, saudara Feng harus menyembunyikan tanah suci bawaan. Jika tidak, Chang Jiwan tidak ingin mengatakan lebih banyak. Jika tidak, dia akan menjadi seperti tempat suci bawaan di depannya. Qin Yichen merasa ngeri. Jadi bukankah itu akan menjadi kelahiran kembali yang tak terbatas?
Faktanya, bahkan tubuh bawaan Qin Yichen sekarang diubah oleh Jintu. Selama Jintu tidak sepenuhnya runtuh, dia tidak akan bisa mati. Tetapi Qin Yichen sedikit khawatir. Apakah dia dianggap sebagai dewa bawaan ortodoks? Dia sendiri tidak memiliki dasar. Bahkan Qin Yichen merasa bahwa setelah keluar, masalah ini perlu didiskusikan dengan Patriark Miao Xuan. Chang Jiwan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang masa lalu klan Heze, jika dia benar-benar mengungkapkannya di depan kekuatan besar. Setelah kembali ke akal sehatnya, Qin Yichen juga penuh dengan kesedihan. Tempat suci bawaan ini semuanya hancur. Dan itu lebih buruk dari nasib 9 gagak emas. Tampaknya sulit untuk disembuhkan lagi. Chang Jiwan sama-sama tidak dapat diterima. Dan tidak heran dia melihat tempat ini dengan sangat penting. Jika tempat-tempat suci bawaan ini tidak dihancurkan, dia akan mengambil jalan bawaan ini. Dan dewa bawaan akan dilahirkan kembali. Bagi mereka, ini secara alami lebih berharga daripada tulang seorang kaisar jahat hitam. Qin Yichen dapat melihat bahwa menghancurkan keberadaan tempat ini sangat kejam dan sangat kejam. Memusnahkan tanah suci bawaan dan menghancurkan cara bawaan. Seperti membunuh makhluk yang diperoleh sambil menghancurkan dewa dan roh dan membunuh jiwa mereka. Benar tidak untuk tetap hidup. Jalan. Apakah tidak ada kemungkinan untuk menyembuhkan cara-cara bawaan yang hancur ini? Chang Jiwan mengerutkan bibirnya dan tidak ingin menjawab. Tetapi Qin Yichen tidak ingin menyerah. Dia membuka kesadaran spiritualnya dan ingin melihat apakah cara-cara bawaan itu bisa bertahan ketika mereka kehilangan tangan mereka. Namun, Chang Jiwan penuh dengan kesedihan. Mereka yang ada di atas, tidak boleh tersinggung sama sekali. Baik sarana maupun kekuatannya membuat dunia bergetar. Bagaimana ikan yang lolos dari jaring bisa dibiarkan? Tapi apa yang tidak diharapkan Chang Jiwan adalah setelah Qin Yichen menutup matanya dan merasakannya untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba gemetar dan tiba-tiba membuka matanya seperti pisau. Tunggu. Sepertinya aku merasakan sinar Xian Tian Dao. Meski sangat lemah, tapi pasti benar. Itu Xian Tian Dao. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang kuat suku Changmang yang tadinya terdiam dalam kesedihan tiba-tiba terkejut. Bukan hanya Chang Jiwan, tetapi semua orang berkuasa yang hadir penuh harapan. Saudara Feng, apakah kamu tidak menghiburku? Di sini, Xian Tian Dao Dao tidak pernah hancur.